Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, agisna 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Sebelum kita menyampaikan sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, dulu di Musalla Al-Abrar, di saat itu pengajian Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancor, sekitar tahun 1992 Masehi atau Miladiah yang liwat. Kita mengucapkan yel-yel yang sangat menggetarkan hati dan pikiran, khususnya bagi warga besar penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dimanapun berada. Pokoknya pokok NW iman dan takwa, NWDI pastabiqul khairat. Nah, itulah yel-yel yang sangat menggetarkan hati dan pikiran bagi warga besar penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dimanapun berada. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di saat mengajar atau menyampaikan isi dari kitab yang diajarkan di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Pancor di Musalla Al-Abrar dulu. Di sela-sela pengajiannya, beliau menceritakan sebuah kejadian yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Sulaiman Kotaraja. Beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan pada saat itu dalam bahasa Sasak, "Wana datang Haji Sulaiman Kotaraja bercerita li aku." Mara angkat Haji Sulaiman Kotaraja, "Wahna nantang Zainuddin Sani balapan anang Gunung Rinjani. Aku jekna nunggang polongan besi aku. Lewukna tun juluan Zainuddin Sani sino sampai lek Gunung Rinjani." Nah, itu cerita yang disampaikan oleh Haji Sulaiman Kotaraja yang diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di hadapan tulab dan tolibat Ma'had Darul Quran wal Hadis
Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor pada saat itu. Kalau dibahasakan dengan kalimat Indonesia, Haji Sulaiman Kotaraja datang ke sini bercerita kepada saya bahwa Haji Sulaiman Kotaraja itu menantang Zainuddin Sani untuk balapan siapa yang lebih cepat sampai ke Gunung Rinjani, apakah Zainuddin Sani atau Haji Sulaiman Kotaraja. Sedangkan Haji Sulaiman Kotaraja menggunakan potongan besi untuk bisa sampai ke Gunung Rinjani itu yang ditunggang oleh Haji Sulaiman Kotaraja. Namun Zainuddin Sani itu lebih dahulu sampai di Gunung Rinjani daripada saya. Itu cerita dari Haji Sulaiman Kotaraja yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu di Musalla Al-Abrar Pancor. Bagaimana makna dari cerita yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu? Apakah berarti cerita tersebut memberikan motivasi kepada tulab dan tolibat agar selalu istiqomah dalam berzikir, berwirid sesuai dengan apa petunjuk kaifiat yang telah diberikan dalam wirid-wirid yang diterima oleh para tulab dan tolibat? Ataukah berarti menceritakan bahwa Zainuddin Sani itu punya kelebihan yang bisa melebihi kelebihannya Haji Sulaiman Kotaraja? Namun di saat itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor tidak mengatakan Tuan Guru Bajang kepada Zainuddin Sani. Hanya beliau mengatakan Zainuddin Sani. Sementara yang kita dengar di video-video yang disebarkan oleh pihak yang lain mengatakan Tuan Guru Bajang. Memang pada tahun 80-an yang lewat pernah saya dengar langsung sampai dibuatkan suatu lagu mengatakan Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani cucu Maulana penerus menjadi penerus. Kira-kira itulah bunyi lagu yang dinyanyikan oleh tulab dan tolibat ma'hadah dulu sekitar tahun 80-an yang lewat. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara semua? Apakah peristiwa yang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu adalah Zainuddin Sani itu sudah terangkat menjadi waliullah, atau mungkin memang suatu kelebihan dari wirid yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, atau bisa juga sudah dimasukkan ilmu saipi angin, ilmu kecepatan yang luar biasa pada kepribadian Zainuddin Sani seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Maulana Syekh dulu. Nah, tinggal kita yang sebagai penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang menilai apa arti makna dari cerita yang pernah disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh pada tahun 90-an yang lewat. Namun jangan kita itu berpikiran negatif.
kita harus husnuzon, karena itu adalah zuriat dari guru besar kita. Siapapun dia, apakah dia itu di luar Pancor atau di dalam Pancor, kalau zuriat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kita harus berhati-hati mengucapkan suatu kata bahasa yang tidak menyebabkan keberkahan dari ilmu-ilmu kita itu akan hilang. Sementara kita selalu berdoa, Allahumma astur aiba syekhi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Namun saya melihat di komentar-komentar yang ada di YouTube atau di media sosial lainnya seperti di Facebook, banyak komentar-komentar miring terhadap pihak Ummi Hajjah Siti Rauhun maupun Ummi Hajjah Siti Rehanun. Jadi kita harus berhati-hati mengomentari, karena itu adalah zuriat dari guru besar kita, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Walaupun misalnya kita tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh pihak Pancor atau di luar Pancor, tapi kita sebaiknya husnuzon saja, karena sudah dipertimbangkan dengan baik apa yang dilakukan oleh para zuriat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi tidak berdasarkan pemikiran sendiri, namun perlu pertimbangan-pertimbangan dari yang lain, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang sangat baik menurut mereka. Yang terpenting bagi kita harus menjaga keberkahan ilmu kita itu, agar ilmu yang kita terima itu tetap ilmu yang barokah. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Semoga ilmu kita yang pernah kita pelajari, yang sedang kita pelajari, maupun yang akan kita pelajari adalah merupakan ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.